Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh, jamaah sholat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 184, di mana pada ayat tersebut Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, melalui ayat tadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan banyak hal kepada kita. Di antara penjelasan Imam Ibnu Katsir dengan apa yang ia riwayatkan dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, di mana dalam sebuah riwayat sahabat Nabi Mu'az bin Jabal menuturkan kepada kita bahwa syariat puasa telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita melalui 3 tahapan sebagaimana
Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita syariat ibadah sholat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca 3 tahapan pensyariatan ibadah sholat. Melalui pertama, sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yang kemudian Allah pindahkan kembali menghadap ke Ka'bah. Tahapan kedua, di mana ibadah sholat itu dikerjakan dengan menggunakan azan, setelah sebelumnya sholat tanpa menggunakan azan dan iqamah. Baru pada tahapan yang terakhir, kata Mu'az bin Jabal, sholat bagi yang masbuk setelah imam 2 kali salam. Setelah sebelumnya para sahabat Nabi yang masbuk sholat masing-masing terlebih dahulu, mengejar sejumlah rakaat yang tinggal bersama dengan Nabi. Baru setelah itu sholat kembali masuk ke dalam saf sholatnya Nabi, dan kemudian mengakhiri sholat bersama-sama dengan Rasulullah. Itu 3 tahapan dalam pensyariatan sholat, sebagaimana riwayat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ibadah sholat melalui 3 tahapan pensyariatan, kata sahabat Nabi Mu'az bin Jabal, begitu juga halnya dengan ibadah puasa. Dan insya Allah mulai malam ini dan seterusnya kita akan baca keterangan dari riwayat Mu'az bin Jabal yang menjelaskan 3 tahapan pensyariatan ibadah puasa kepada kita umat Islam. Wa amma ahwalu siyam, adapun pensyariatan ibadah puasa, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, dimulai sejak Nabi Muhammad tiba di kota Madinah. Tahu kita bersama Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 183 sampai surat Al-Baqarah 185 semuanya ayatul madaniyah, semuanya turun pada saat Rasulullah sudah berada di kota Madinah, dan terlebih lagi secara khusus turun pada tahun 2 Hijriah. Maka tidak dikenal yang namanya ibadah puasa sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Faja'ana yasumu min kulli syahrin salasata ayamin. Meskipun sebelum turunnya ayat-ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Itu yang kita sebut dengan puasa putih, ya somo ayyamil abiyad. Puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap hari bulan Qamariyah. Bukan hanya itu, wasama Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Jadi pengetahuan Nabi tentang Asyura, kalau kita baca dalam hadis, setelah tibanya Nabi di Madinah. Setibanya Nabi di Madinah, kaget Rasulullah melihat tradisinya orang Yahudi yang istiqomah betul puasa pada tanggal Asyura, pada hari Asyura. Sehingga Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi Madinah, apa yang membuat kalian begitu komit, begitu istiqomah puasa pada hari Asyura? Semua orang Yahudi Madinah pun tanpa pengecualian hari itu menjawab, dzalika yaumun nujjiyallahu fihi Musa. Pada 10 Muharram inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Wa nahnu, maka Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban Yahudi itu kemudian berkata, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak, lebih layak dan menjadi pewaris yang sah terhadap syariatnya Musa daripada kalian. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, walaupun secara nasab Bani Israel lebih dekat dengan Nabi Musa daripada kita, tapi dalam hitungan Allah kekerabatan itu bukan sebab nasab. Ya, betapa dekatnya nasab Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, pamannya Nabi, atau dengan Abu Talib, ya, pamannya Nabi juga. Tapi ketika mereka beriman, tidak beriman kepada Allah, mereka bukan siapa-siapa, tidak ada hitungannya di sisi Allah. Maka wajarlah kemudian Rasulullah bilang dalam hadis itu, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Secara ajaran, secara ideologi, secara syariat, kami lebih dekat dengan Nabi Musa daripada kalian. Nah, itulah sebab kemudian Nabi Muhammad minta semua kaum muslimin juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi di awal-awal Nabi Muhammad puasa 3 hari pada setiap bulan, dan ditambahi juga dengan puasa pada hari Asyura. Summa innallaha farada alaihi shiyam wa anzalallahu ta'ala. Kemudian belakangan baru Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan dengan turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah pada ayat selanjutnya surat Al-Baqarah 184, ya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maka selanjutnya Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, fakana man syaa shoma wa man syaa at'ama miskinan. Di awal-awal Bapak Ibu sebelum turunnya syariat puasa, puasa wajib 3 hari tiap bulan dan puasa Asyura itu bukan wajib fardhan hatman. Dalam syariat itu ada istilah fardhan hatman. Fardhan hatman itu wajib yang tidak boleh milih. Bapak Ibu wajib sholat, boleh milih nggak ganti dengan fidyah? Nggak boleh kan? Wajib puasa, boleh nggak diganti dengan fidyah? Nggak boleh, kecuali bagi orang yang nggak sanggup. Tapi di zaman itu wajibnya puasa 3 hari tiap bulan itu opsional. Faman syaa shoma, barang siapa yang mau puasa silakan. Waman syaa at'ama miskinan, yang gak sanggup berpuasa kasih makan fakir miskin 1 hari setengah mud. Nah, itu di awal-awal syariatnya seperti itu, ikhtiari, pilihan, boleh puasa, boleh enggak. Mungkin yang kerja bangunan pada pilih enggak puasa Bapak Ibu. Yang enggak kerja milih puasa, yang kerja bangunan atau kerja banting tulang yang butuh tenaga kuat pada zaman itu milih enggak berpuasa, dan boleh, enggak berdosa. Sebagai gantinya dia kasih makan it'amu miskin, setiap hari 1 orang fakir miskin dengan setengah mud atau setengah kilo lah bahasa kita sekarang ya. Fa'ajaza'at dzalika anhu. Maka di awal-awal syariat ibadah puasa itu masih boleh. Summa innallaha
azza wa jalla anzalal ayatal ukhra. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lain. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai pada ayat faman syahida minkum syahra falyasum fa asbatallahu siyamahu 'alal muqimis sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang mukim yang sahih, yang tidak sakit atau tidak punya uzur syar'i, wajib bagi mereka untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, maka Bapak Ibu, jumhurul mufassirin mengatakan apa? Surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukan ayat yang menjadi pengwajib puasa di bulan Ramadan. Itu diyakini betul oleh jumhurul mufassirin. Bahkan boleh kita katakan ijma'ul mufassirin, ijma'nya para ulama tafsir. Karena surat Al-Baqarah 183 itu pewajib puasa 3 hari tiap bulan, dan juga puasa Asyura. Buktinya apa? Setelah surat Al-Baqarah 183, Allah menjelaskan kepada kita puasa yang wajib pada 183 itu ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Puasa Ramadan mana ada beberapa hari Bapak Ibu, 1 bulan itu puasa. Terus ayat yang mewajibkan kita puasa Ramadan apa? Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Orang yang ngaji kita pasti paham ini Bapak Ibu. Cuman kenapa yang populer di tengah masyarakat kita 183 itu yang menjadi pengwajib puasa Ramadan? Ya penceramah itu. Ya, salahnya para penceramah dan orang kita Islam sekarang lebih suka dengar ceramah daripada ikut pengajian. Itu fatal itu. Bapak Ibu, kami di Azhar itu ada satu mata kuliah namanya At-Tayarat Al-Islamiyah, aliran-aliran pemikiran Islam. Salah satu objek dari mata kuliah At-Tayarat Al-Islamiyah itu mengidentifikasi bagaimana munculnya aliran-aliran sempalan dalam Islam. Salah satu Bapak Ibu yang menyebabkan banyaknya aliran sempalan dari dalam Islam itu apa? Nah, salah satunya dijelaskan dalam mata kuliah At-Tayarat Al-Islamiyah, banyaknya al-wa'ad, banyaknya para pendakwah, ar-raghabatu fid-din ma'al juhli fih, para pendakwah yang senang mendakwahkan dan mengamalkan ajaran Islam, tapi ilmunya belum cukup. Nah, ini paling suka masyarakat kita dengar dakwah yang ilmunya entah dari mana, kitab pun kadang-kadang kita suruh baca nggak bisa baca. Nah, maka terjadilah pemahaman-pemahaman yang keliru di tengah umat. Contohnya apa ya tadi yang berkaitan ini, Bapak Ibu coba dengar, buat riset kecil-kecilan. Ini kan hampir puasa ya, berapa bulan lagi kita puasa? Bulan 3 tahun 2026 udah puasa, ini bulan 10. 5 bulan lagi kalau Allah kasih usia panjang kita sudah puasa. Nanti Bapak Ibu buat survei kecil-kecilan taraweh. Berapa banyak penceramah yang bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sebagai ayat yang mewajibkan puasa? Hampir semua. Pasti itu. Ya, silakan Bapak Ibu
Begitu juga Bapak Ibu, banyak juga kita dengar ceramah yang bilang ayat terakhir turun kepada Rasulullah surat Al-Maidah ayat 3 atau ayat 4 itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Mana ada itu ayat yang terakhir turun kepada Nabi? Itu ayat turun kepada Rasulullah waktu Nabi haji wada. Ya, Nabi Muhammad habis menyampaikan khutbah di Padang Arafah, turun ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati. Setelah aku sempurnakan juga segala nikmat buat kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku pun ridho Islam menjadi agama kalian. Karena setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah masih terima ayat, dan sepakat para ulama 10 hari menjelang wafatnya Nabi, Rasulullah masih terima itu ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah 280 sekian itu. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat itu cocok sekali dengan keadaan yang akan dihadapi sama Nabi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian semua kepada satu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah. Dan itu menjadi ayat pengingat kalau usia Nabi tidak lama lagi. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap yang bernyawa itu akan wafat dan akan disempurnakan balasannya di sisi Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan semasa mereka hidup di dunia. Itu ayat yang terakhir diterima sama Nabi. Nah, tapi banyak Bapak Ibu di tengah masyarakat kita menganggap al-yawma akmaltu lakum dinakum sebagai ayat yang diterima terakhir sama Rasulullah. Ya karena tadi kita lebih suka dengar ceramah daripada ikut pengajian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, turunlah surat Al-Baqarah, itu tahap yang kedua. Surat Al-Baqarah 184 turun kepada 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Melalui ayat itu Allah wajibkan kepada kita puasa, terutama bagi yang mukim, artinya tidak musafir. Kalau musafir gugur kewajiban. Ya. As-sahih yang sehat atau tidak sakit dan tidak punya unsur yang dibenarkan dalam syariat untuk tidak berpuasa. Nah, jika dalam dua keadaan ini puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi di luar dua keadaan itu puasa Ramadan tidak lagi wajib, sunnah saja. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Yang mau puasa baik, tapi juga ada pendapat yang ambil rukhsah juga baik. Umar bin Khattab tidak pernah mau Bapak Ibu berpuasa kalau dalam keadaan safar. Ditanya Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak pernah puasa kalau lagi safar di bulan Ramadan? Umar jawab, hiya rukhsatun min rukhasillah. Enggak puasa saat kita safar itu termasuk rukhsah yang Allah beri kepada kita, wahiyya hadiyatun minallah. Rukhsah itu sama dengan hadiah dari Allah, maka tidak baik kita nolak apa yang menjadi hadiah buat kita, kata Umar. Maka Umar tidak pernah puasa Bapak Ibu kalau dia musafir. Ya. Kenapa? Karena pernah dengar itu dari Rasulullah. Tapi sebagian ulama lain bilang baiknya tetap puasa. Kenapa? Karena kata Allah di dalam ayat tadi, wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang tetap milih untuk berpuasa itu baik bagi dia. Ya,
Dan saya sendiri cenderung Bapak Ibu untuk milih pendapat yang kedua selama kita sanggup. Kenapa? Walaupun ibadah puasa bisa diqadha di luar bulan Ramadan, tapi Bapak Ibu fadilahnya itu tidak dapat, ya kan? Ramadan itu yang sunnahnya dikira wajib, yang wajibnya dilipat gandakan sama Allah sampai 700 kali lipat pahala. Bapak Ibu bisa qadha di luar bulan Ramadan, tapi apakah fadilah Ramadannya ketemu? Kan enggak Bapak Ibu, enggak dapat. Nah itulah kenapa baiknya tetap kita puasa selama kita masih sanggup untuk mengerjakan ibadah puasa tersebut. Wa rakhasa fihi lil marid wal musafir, maka Allah memberikan rukhsah untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit ataupun bagi orang yang sedang musafir. Wa sabatal it'amu lil kabir alladzi la yastati'u shiyam, dan Allah mengizinkan untuk al-kabir, orang yang sudah sepuh usianya yang tidak lagi mungkin untuk berpuasa, untuk membayar fidyah, untuk memberikan makan. Wasabatal it'am, kasih makan sajalah. Itu di dalam ayat, walaupun nanti makna dari firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir kan maknanya cuma satu aja, itu al-kabir. Kabir itu maknanya orang yang sudah sepuh, yang gak mungkin lagi puasa. Tapi Bapak Ibu dalam kitab fikih ada dua kelompok lagi yang ikut serta di situ. Yang kedua maratul muzmin, orang yang penyakitnya menahun, gak sepuh-sepuh, bahkan kalau puasa makin sakit dia. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga ya wanita hamil. Yang ketiga wanita hamil dan kemudian menyusui. Hamil 9 bulan, salah satu bulannya bulan Ramadan, tidak sanggup puasa, tidak apa-apa. Setelah itu menyusui, tidak sanggup juga puasa. Menyusui kan 2 tahun Bapak Ibu, perempuan itu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Sempurnanya masa menyusui seorang anak itu 2 tahun. Wajibnya itu 6 bulan. Perempuan Bapak Ibu tidak menyusui anaknya 6 bulan, di hari kiamat dia dituntut sama bayinya itu. Nah, ibu-ibu yang bisa menyusui anak tapi tidak mau menyusui anaknya minimal 6 bulan, itu kelak di hari kiamat dituntut sama anaknya kelak. Harus, itu wajib. Sunnahnya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun hamil lagi, kan tidak mungkin dia ganti dengan puasa Bapak Ibu. Maka diizinkan kepada 3 kelompok ini untuk tidak berpuasa. Kabirus sinni, orang yang sudah sepuh usianya, maridul muzmin, atau orang yang sakit menahun, atau al-walidatul ahmal, perempuan yang melahirkan atau hamil dan kemudian menyusui anaknya. Fahadani halani, inilah 2 tahapan disyariatkan ibadah puasa kepada kita umat Islam. Nah, tahapan yang ketiga Bapak Ibu, jelas Imam atau jelas Mu'az bin Jabal, qala wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tun nisaa ma lam yanamun. Di awal-awal tahun pertama syariat puasa, para sahabat Nabi setelah tenggelamnya matahari, kanu ya'kuluna, makan, wa yashrabuna, minum, ya, makan dan minum untuk buka puasa, wa ya'tunan nisa, di situ juga terus, kalau mau ingin berhubungan badan di situ terus. Ya, malam yanamu, selama belum tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh lagi berhubungan badan. Itu syariat awalnya seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, di hari-hari pertama disyariatkan puasa itu kan banyak tragedi. Banyak sahabat yang kena bayar fidyah. Banyak tragedi itu. Ada besok paginya pukul jidat ketemu,
Ya Rasulullah, qad halaktu. Wahai Rasulullah, celaka aku, habis aku. Wa ma ahlakaka, tanya Rasulullah, apa yang membuat dirimu celaka? Faqad waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Aku kecelakaan bersetubuh dengan istriku. Orang Arab, Bapak Ibu, libidonya tinggi, waktu berjimaknya dikit di bulan Ramadan, kena di tengah hari. Itu sering terjadi, bukan 1-2 kali di awal-awal syariat puasa. Kenapa? Karena kalau sudah buka puasa, makan minum, berhubungan badan selama belum tidur malam. Kalau sudah tidur malam, kebangun jam 12 nggak boleh lagi itu makan minum, nggak boleh lagi bersetubuh, nggak boleh macam-macam. Maka banyak sekali tragedi di awal-awal syariat ibadah puasa. Tapi barokahnya tragedi itu kita jadi tahu caranya bayar fidyah itu bagaimana, kan gitu. Maka ada sahabat Nabi itu pernah ngeluh, ya Rasulullah, celaka saya. Wa ma ahlakaka, apa yang membuat kau celaka? Faqad waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Aku bersetubuh dengan istriku di siang hari Ramadan. Disuruh bayar apa kata Nabi? It'amu sittina masakin. Kamu beri makanlah sana 70 orang fakir miskin, kata Nabi. Ya Rasulullah, jangankan 60 orang, makan untuk diri sendiri aja nggak ada ya Rasulullah. Ya udahlah, ganti kamu puasa 2 bulan berturut-turut, kata Nabi. Ya Rasulullah, 1 hari aja kecelakaan, apalagi 2 bulan. Ya kan? Itu sahabat Nabi dulu. Ya udahlah, bebaskan hamba saya. Ya Rasulullah, kalau ada orang merdeka yang hampir jadi hamba saya orangnya. Aduh, repot ini. Datang Nabi, ambil makanan 1 karung, udah ambil ini sedekah buat orang lain. Nah, maka Bapak Ibu, bayar fidyah itu boleh dibayarkan oleh orang lain atas nama orang tersebut. Dan mesti orang tersebut yang bayar. Nah, ini yang kita sering sebut dengan ibadah ghairul mahdah. Setiap ibadah yang masuk kategori ghairul mahdah boleh dikerjakan, boleh ditunaikan sama orang lain. Boleh nggak kita bayar zakat tetangga kita? Boleh. Nah, tetangga kita punya apa? Nggak punya uang untuk bayar zakat fitrah, kita yang tunaikan zakat fitrah. Boleh. Boleh. Atau kita berhadiah atas nama anak kita. Nah, ini anak saya kasih hadiah buat bapak, padahal anak kita nggak tahu apa-apa. Boleh, boleh. Karena hadiah, zakat, wakaf, apalagi infak, sedekah, nah, itu termasuk ibadah ghairul mahdah. Apa makna ibadah ghairul mahdah itu? Dalam pelaksanaannya nggak hanya melibatkan fisik, tapi juga butuh duit. Kayak haji, Bapak Ibu, boleh nggak membadalkan haji ke orang lain? Boleh. Ya, karena haji itu bukan hanya ibadah fisik, tapi juga butuh duit. Nah, bahkan sekarang butuh kuota lagi, bukan hanya duit. Ya. Ada duit, nggak ada kuota, nggak bisa juga berangkat. Nah, jadi ibadah ghairul mahdah boleh dikerjakan sama orang lain. Yang nggak boleh itu apa? Ibadah mahdah. Itu tidak boleh diganti sama orang lain. Bapak Ibu mau menggantikan sholat anak kita yang nggak pernah sholat, nggak boleh. Kenapa? Sholat itu termasuk ibadah mahdah yang nggak boleh digantikan sama orang lain. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dengan tahapan terakhir dari pelaksanaan ibadah puasa seperti yang disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.